Altay Bayindir siap rebut posisi kiper utama Manchester United. Agen Altay Bayindir, Seva Seyret buka suara terkait kondisi kliennya saat ini. Ia menyebut bahwa sang kiper saat ini sedang menunggu kesempatan untuk menjadi kiper utama Manchester United. Di musim panas kemarin, Manchester United merekrut dua kiper baru. Mereka mendatangkan Andre Onana dan Altay Bayindir untuk memperkuat tim mereka. Sejauh ini, Erik ten Hag memprioritaskan Andre Onana sebagai kiper Manchester United, sementara Bayindir sejauh ini masih belum sekalipun bermain di tim utama Manchester United. Sejauh ini performa Onana masih naik turun. Baru-baru ini ia membuat dua blunder saat menghadapi Galatasaray, sehingga banyak fans Manchester United menuntut Altay Bayindir diberikan kesempatan. Kepada Sports Digital, Seva Seyret mengungkapkan harapannya terkait Bayindir. Ia berharap Erik ten Hag bisa memberikan kesempatan kepada sang kiper untuk membuktikan kemampuannya di bawah mistar gawang United. Saya benar-benar berharap Altay bisa segera bermain di bawah mistar gawang United, dan saya tahu para fans United benar-benar mendukungnya, ungkap Seyret. Informasi yang beredar menyebut bahwa Bayindir bisa menjadi starter di bawah gawang Manchester United saat Andre Onana memperkuat timnas Kamerun di Piala Afrika 2023 nanti. Namun sang agen menyebut bahwa kliennya akan bekerja keras agar ia bisa mendapatkan kesempatan sebelum itu. Bayindir ingin merebut posisi kiper utama Manchester United sebelum Onana pergi ke Piala Afrika, itulah target yang ingin ia raih, pungkasnya. Menurut sejumlah rumor yang beredar di Inggris, kesempatan Bayindir untuk bermain di Manchester United semakin dekat. Jika Onana membuat blunder lagi, Erik ten Hag dilaporkan akan mendepak sang kiper dan menggantikannya dengan Bayindir. Paolo Maldini, sosok yang sempurna untuk bangkitkan Manchester United. Sebuah dukungan diberikan Mikael Silvestre kepada Paolo Maldini. Ia percaya legenda AC Milan itu merupakan sosok yang tepat untuk menjadi direktur olahraga baru Manchester United. Manchester United dalam waktu dekat akan memiliki investor baru pada diri Sir Jim Ratcliffe. Pengusaha tajir Inggris itu dilaporkan ingin melakukan sejumlah perombakan dalam manajemen Setan Merah. Ratcliffe disebut-sebut ingin mengganti direktur olahraga Manchester United yang saat ini dipegang oleh John Murtough. Ada beberapa kandidat yang dijagokan akan mengisi posisi tersebut, salah satunya adalah Paolo Maldini. Silvestre mendukung Manchester United untuk mempekerjakan Maldini. Saya rasa Paolo Maldini memiliki pengalaman dan juga pengetahuan yang bagus untuk posisi tersebut, ungkap Silvestre kepada Betting Expert. Menurut Silvestre, sebagai pemain, Maldini dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia hingga saat ini, sehingga ia punya pengetahuan yang bagus mengenai sepak bola. Ia juga menilai sang legenda punya jaringan yang bagus di dunia sepak bola sehingga ia sempurna untuk pekerjaan tersebut. Menurut Silvestre, Maldini telah menunjukkan kapasitasnya sebagai direktur olahraga saat ia bekerja di AC Milan. Jadi ia menilai Manchester United tidak perlu ragu untuk mempekerjakan Maldini sebagai direktur olahraga baru mereka. Kita tahu bahwa berkat dia, AC Milan memenangkan gelar Serie A. Dia memainkan peran yang besar dalam kesuksesan klubnya, jadi ia memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini, pungkasnya. Menurut laporan yang beredar, Maldini memang menjadi kandidat kuat bagi Manchester United untuk pekerjaan ini. Namun Manchester United baru bisa mempekerjakannya jika proses akuisisi saham Sir Jim Ratcliffe sudah beres. 100 juta euro agar Antonio Silva ke Old Trafford. Manchester United sangat ingin memboyong bek Benfica, Antonio Silva, dan siap untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai 100 juta euro untuk membawanya ke Old Trafford. Bek tengah berusia 20 tahun ini merupakan salah satu opsi pemain bertahan yang terus dipantau oleh Man United, mengikuti perkembangan Silva sejak menembus tim utama pada awal musim lalu. Mendatangkan seorang bek tengah baru dianggap sebagai salah satu prioritas Setan Merah pada tahun 2024. Silva memiliki sejumlah pengagum di seluruh Eropa dengan Real Madrid dan Chelsea juga termasuk di antara klub-klub yang memantau perkembangannya, tetapi menurut Sky Sports Jerman, Man United berniat untuk merekrutnya dan bersedia memenuhi klausul pelepasannya. Silva telah muncul sebagai salah satu talenta muda terbaik di Eropa dengan Setan Merah melihatnya sebagai pemain impian mereka. Pemain timnas Portugal itu kini ingin meninggalkan Benfica, menurut laporan tersebut dan saat ini masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, masih harus dilihat apa yang dapat dibelanjakan Manchester United di bulan Januari.
laporan-laporan telah menyarankan klub akan dibatasi untuk melakukan kesepakatan dengan potongan harga atau pinjaman pada bulan Januari karena pembatasan financial fair play, dengan situasi yang juga diperumit oleh kesepakatan Sir Jim Ratcliffe untuk mengakuisisi 25% dari klub. Lisandro Martinez dan Rafael Varane membentuk duet yang tangguh di sektor bek tengah musim lalu. Namun pemain internasional Argentina tersebut saat ini harus absen setelah menjalani operasi pada kakinya untuk kedua kalinya tahun ini. Sementara itu, Varane tidak lagi menjadi pemain utama di Old Trafford, hanya menjadi starter dalam 1 dari 9 pertandingan terakhir mereka dengan berbagai laporan yang mengatakan bahwa hubungannya dengan Erik ten Hag telah memburuk. Harry Maguire telah kembali masuk ke dalam tim, membentuk kerjasama yang lama dengan Victor Lindelof, dengan Jonny Evans yang telah berusia 35 tahun diberi waktu bermain lebih banyak daripada Varane saat ia fit musim ini. Pemain berusia 19 tahun ini memiliki klausul pelepasan sebesar 105 juta pounds dalam kontraknya. Capek gotong Man United bertahun-tahun, saatnya Bruno Fernandes tinggalkan Old Trafford. Bruno Fernandes berhak kecewa dengan hasil yang didapatkan Manchester United saat menghadapi Galatasaray di lanjutan fase grup Liga Champions 2023. Meski ia sudah tampil mati-matian namun The Red Devils justru ditahan imbang 3-3 pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, yang membuat kans mereka lolos ke 16 besar semakin menipis. Manchester United dihadapkan pada misi wajib menang saat bertandang ke Rams Park jika ingin menentukan takdir mereka sendiri di panggung Liga Champions. Semua berjalan lancar pada awalnya dengan Alejandro Garnacho mencetak gol cepat di menit ke-11 hasil assist dari Fernandes. Fernandes sendiri juga ikut mencatatkan namanya di papan skor 7 menit kemudian lewat tendangan geledek yang menyasar pojok kanan atas gawang Galatasaray kawalan Fernando Muslera. Namun keunggulan 2 gol membuat Manchester United lengah dan Galatasaray pun mengejar. Tendangan bebas Hakim Ziyech yang menembus pagar betis sama sekali tidak bisa dibaca oleh kiper Andre Onana di menit ke-29. Scott McTominay sempat memulihkan 2 gol tim tamu dengan lesakan di menit ke-55 namun pada akhirnya blunder Onana membuat tuan rumah tetap bisa menuntaskan comeback. Usai laga, Bruno Fernandes sangat menyesali ketidakmampuan timnya melindungi keunggulan. Tidak lupa ia juga menyentil performa Andre Onana yang jauh dari kata optimal di bawah Mistar. Ini susah diterima, kami kemasukan gol-gol jelek. Harusnya semuanya bisa dicegah. 2 kali kami bisa unggul namun terlalu banyak peluang terbuang yang seharusnya bisa menuntaskan pertandingan lebih awal, beber Fernandes pada TNT Sports. Di matchday pamungkas fase grup nanti jika mau lolos ke 16 besar, Setan Merah harus mengalahkan Bayer sembari berharap Galatasaray dan Copenhagen cuma bisa bermain imbang. Ten Hag out, 4 pemain Real Madrid yang bisa diangkut Ancelotti ke Man United. Dilansir dari Express, Manchester United diberitakan telah melayangkan tawaran untuk Carlo Ancelotti guna menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih klub musim depan. Pria yang akrab disapa Don Carlo itu bakal memasuki bulan-bulan terakhir sebelum kontraknya bersama Los Blancos habis Juni tahun 2024. 4 bintang yang kiranya dapat dibawa Carlo Ancelotti seandainya ke Manchester United guna menggantikan Erik ten Hag yaitu Eder Militao, Rodrigo, Kroos, dan Modric. Toni Kroos dan Luka Modric akan kembali bereuni dengan Casemiro dan kembali membentuk trio menakutkan di lini tengah. Hanya saja, Modric dan Kroos sendiri sudah melewati masa terbaiknya sehingga keduanya sekaligus Casemiro diperkirakan tidak akan sering-sering tampil. Namun, Luka Modric dan Toni Kroos sendiri diharapkan mampu kembali membangkitkan performa Casemiro yang tengah loyo musim ini setelah sebelumnya sempat tampil menggelegar pada musim lalu. Bersama-sama memenangi 5 trofi Liga Champions di Real Madrid, chemistry ketiganya jelas tidak perlu diragukan lagi sehingga Casemiro pastinya akan tampil lebih nyetel lagi jika dipasangkan dengan Luka Modric dan Casemiro. Bedah formasi Manchester United bersama Thomas Muller, ulang era emas Ferguson. Melihat potensi formasi yang bakal dipakai Manchester United andai resmi mendatangkan Thomas Muller pada bursa transfer Liga Inggris mendatang. Dilansir dari Express, Manchester United dan Bayern Munchen dapat melakukan aksi tukar guling antara Rafael Varane dan Thomas Muller yang dapat menguntungkan kedua klub. Langkah itu dapat ditempuh karena adanya ketertarikan Setan Merah akan Muller, sementara Die Roten juga berminat menyelamatkan karir Varane. Varane menjadi bek yang dianaktirikan oleh Erik ten Hag, meskipun cukup tampil solid pada musim tahun 2022-90 2023 lalu ketika dipasangkan dengan Lisandro Martinez. Namun,
cedera Lisandro Martinez menimbulkan efek domino di tengah mulai menanjaknya performa Harry Maguire yang membuat pria Prancis itu terus diparkir di bangku cadangan. Bek berusia 30 tahun itu menjadi pilihan di belakang Harry Maguire, Jonny Evans, dan Victor Lindelof, sehingga Varane menjadi frustasi dengan waktu bermainnya yang berkurang. Sementara itu dari laporan Bill mengatakan, Manchester United sangat tertarik dengan Thomas Muller yang kontraknya akan habis akhir musim nanti. Sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Muller memang jarang tampil di lapangan dan baru mainkan 10 laga di Bundesliga dengan catatan 1 gol dan 4 assist. Dengan dua kondisi yang sama-sama butuh tersebut, Bayern Munchen dan Manchester United kabarnya bakal melancarkan kesepakatan tukar guling antara Raphael Varane dan Thomas Muller. Andai kesepakatan tersebut benar terjadi, bakal seperti apakah formasi Manchester United usai kedatangan Thomas Muller? Dengan datangnya Thomas Muller, sejatinya tidak akan merubah komposisi lini belakang Manchester United yang masih bakal menggunakan 4 bek. Di mana kuartet pertahanan setan merah nantinya bakal berisikan Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire dan Aaron Wan-Bissaka. Kemudian di lini tengah, duet Casemiro dan Sofyan Amrabat sebagai defensive midfielder dan box-to-box midfielder bakal membuat Manchester United unggul ball possession serta cepat melakukan counter attack. Sementara itu di sisi sayap kiri, ada Marcus Rashford yang memang sudah jadi pilihan utama sepanjang musim lalu dan terlihat tajam ketika diberi ruang untuk melakukan penetrasi. Terakhir di posisi ujung tombak, duet maut Rasmus Højlund dan Thomas Muller tampaknya bakal membuat Manchester United mudah hancurkan pertahanan lawan.